Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya jamaah yang akan mendaftar ONH atau ongkos naik haji. Bedanya reguler plus dan furoda atau visa mujamalah. Nah, ada tiga macam haji, paket haji ya. Reguler itu waktu tunggunya 35 tahun, kemudian plus sekitar 10 tahun, dan mujamalah langsung berangkat. Tetapi di tahun 2025 ini sudah tidak ada visa mujamalah atau visa haji furodah, dan dengar-dengar sepertinya akan dihapus oleh kerajaan Saudi, begitu ya. Kemudian yang kita bayarkan reguler sekitar 100 jutaan ke bawah, dan untuk plus sendiri sekitar 20.000 $20.000. Kemudian mujamalah biasanya sekitar $24.000 lah, sekian antara sekian lah gitu ya. Nah, kita membayar, perbedaan dalam angka pembayaran itu hanya untuk menentukan kapan kita berangkat aja. Jadi yang bayarnya lebih tidak banyak itu antriannya lebih panjang, kemudian yang yang tidak terlalu panjang, agak panjang itu agak sekian, dan yang tidak panjang sama sekali itu sekian, begitu ya. Nah, itu ongkos yang sekian itu hanya untuk membayar kapan kita berangkat atau tahun keberangkatan. Selebihnya tentang fasilitas itu tidak ada hubungannya dengan ongkos yang kita bayar. Kenapa demikian? Karena setiap paketan itu berbeda. Nah, kalau reguler itu semuanya diurus oleh negara. Jadi negara Indonesia bekerja sama dengan negara Saudi, dan itu sangat-sangat nyaman gitu. Dan ketika jamaah reguler ini di Saudi itu sangat dilindungi karena mereka hubungannya dengan negara. Jadi negara antar negara, karena penyelenggaranya negara. Bisa dipahami ya, gitu. Jadi kita itu lebih dihargai di sana gitu. Karena penyelenggara kita ikut oleh penyelenggara negara, kita dibawa oleh organisasi atau oleh badan milik negara gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, negara yang membacking kita gitu. Jadi negara Saudi itu menghargai atau menghormati jamaah reguler ini. Itulah kenapa saya selalu menyarankan kalau saya lebih suka daftar reguler, seperti itu ya. Kemudian yang plus itu siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya swasta gitu ya. Jadi kalau swasta itu berarti mereka itu mensurvei sendiri, mencari sendiri, dan mengusahakan sendiri, dan setiap travel itu berbeda-beda. Makanya kalau memilih plus ONH plus ini sebaiknya berhati-hati dalam memilih travel. Kalau bisa dilihat akun officialnya, track recordnya bagaimana tiap tahun, ataukah apakah
memberangkatkan atau apakah bagus itu terlihat dari sosmednya. Mereka biasanya punya sosmed. Dari tahun ke tahun itu akan terlihat video, foto yang mereka posting atau konten-konten mereka pasti mereka tayangkan begitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dan kalau bisa kita tahu sendiri testimoninya bagaimana di sana, karena pengalaman saya berangkat dengan teman-teman kita bersama-sama di sana. Saya ditanya waktu pulang itu, apakah Anda di sana itu jalan sepanjang 15 kilo? Saya ditanya gitu. Jadi apakah Anda itu reguler? Iya, saya reguler. Terus saya ditanya apakah Anda jalan sepanjang 15 kilo? Saya bilang tidak, saya tidak jalan sama sekali. Saya berpindah dari Arafah ke Musdalifah dengan bis, dan dari Musdalifah ke Mina juga dengan bis, dari hotel ke Arafah juga dengan bis, dan sama sekali tidak berjalan gitu. Berjalannya hanya waktu lempar jumroh saja. Kemudian beliau cerita bahwa saya dengar dari Jamaah Plus itu ada yang jalan gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap, berekspektasi yang lebih ketika kita membayar lebih banyak berkali-kali lipat gitu, karena haji itu beda dengan yang lain. Kalau kita punya barang gitu yang lebih mahal, itu yang fasilitasnya lebih baik atau apapun gitu. Selain haji itu biasanya kalau kita membayar lebih banyak itu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih bagus gitu, apalagi berkali-kali lipat gitu. Tapi beda, jangan samakan dengan haji, karena haji itu beda dengan fasilitas antara reguler dan plus itu beda ya. Memang ada yang menjanjikan demikian, katanya dekat dengan Masjidil Haram, tapi kenyataannya setelah sampai di sana ternyata tidak gitu. Nah itu juga makanya kita harus jeli dan teliti dalam memilih travel gitu. Kalau kita memilih yang plus ini, kalau reguler insya Allah semua daerah itu sama pelayanannya begitu ya. Kemudian waktu tahun 2022 itu saya pernah dengar kalau haji mujamalah yang sekian puluh ribu dolar itu biayanya, itu tendanya di Mina itu lebih jauh daripada tendanya reguler. Jadi mereka jalan lebih jauh ke Jamarotnya gitu. Jadi jangan berharap kalau membayar lebih itu kita akan mendapat fasilitas yang lebih baik gitu. Kalau untuk yang lain-lain sih iya, tapi untuk haji sama sekali tidak. Itu menurut pengalaman saya dan teman-teman semua gitu. Tapi banyak juga travel yang baik yang memberikan fasilitas yang bagus dan baik. Untuk itulah pentingnya kita mensurvei, melihat terus testimoni dari jamaah-jamaah yang pernah ikut travel tersebut, supaya kita tidak terbuai dengan janji-janji mereka. Demikian, karena waktunya sudah selesai durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.